Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Elisa Purba dan rekan saya. Tentunya bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali berita kita pagi ini pemirsa, pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Dan Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah mencari solusi alternatif bagi pegawai honorer. Perlu dilakukan pemetaan bagi pegawai honorer agar diberikan pendampingan serta diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Menindaklanjuti rencana penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib tenaga honorer dengan masa kerja tertentu dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ditemui di sela-sela rapat kerja DPR dengan pemerintah, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, penyeleksian P3K merupakan solusi alternatif. Meski begitu, Agung meminta pemerintah memprioritaskan pegawai honorer untuk dapat berkompetisi di seleksi pegawai P3K dengan mempertimbangkan masa pengabdian serta verifikasi persyaratan administrasi untuk menjadi pegawai P3K. Berikan ruang agar teman-teman honorer ini bisa ikut berkompetisi juga ya di seleksi P3K. Tetapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan pengabdian dong, ya. Masa pengabdian itu harus dihitung, kemudian kemampuan mereka. Syukur-syukur kalau arif dan bijak, berikan portofolio mereka yang sudah mengabdi cukup lama, tinggal verifikasi persyaratan administrasinya seperti apa, langsung diangkat P3K. Itu acung jempol. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer tersebut. Pemerintah dinilai perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan karena di samping menambah beban APBN, rencana tersebut juga berpotensi menimbulkan pengangguran baru. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya terkait dengan penyesuaian kenaikan harga minyak dunia menyebabkan tambahan alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun dan kompensasi BBM dan listrik juga sebesar Rp275 triliun. Dan pemirsa, di sisi lain Komisi 7 DPR RI mendorong agar Pertamina bisa mengantisipasi kerugian yang besar dan masyarakat Indonesia masih bisa menikmati subsidi yang diberikan oleh negara. Penyesuaian kenaikan harga minyak dunia menyebabkan tambahan alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun dan kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp275 triliun. Di sisi lain, Komisi 7 DPR RI mendorong agar Pertamina bisa mengantisipasi kerugian yang besar dan masyarakat Indonesia masih bisa menikmati subsidi yang diberikan oleh negara. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ketua Komisi 7 Sugeng Suparwoto mengatakan, kemampuan pemerintah dalam mengelola harga BBM harus disesuaikan dengan fakta di lapangan. Jangan sampai subsidi yang diberikan justru berdampak buruk terhadap Pertamina. Maka konsekuensinya subsidi dinaikkan, kalau tidak mampu keuangan negara, maka mau tidak mau ya naik BBM-nya. Tapi kita dengar pemerintah mengambil jalan yang pertama dengan menaikkan subsidi. Dengan menaikkan subsidi maka tidak naik harga BBM, baik Pertalite maupun Pertamax. Sementara itu, usai rapat di Banggar DPR RI, Ratna Juitasari menjelaskan, jika alokasi subsidi tidak dinaikkan, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang belum mampu menghadapi kenaikan harga BBM. Disepakati oleh teman-teman di Badan Anggaran untuk diberikan kepada Pertamina itu adalah kompensasi yang memang belum dibayar oleh pemerintah di tahun 2020, tahun 2021. Kita tahu bahwa hari ini ICP naik sehingga Pertamina juga perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian. Cuman kami harap apa yang diberikan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memaksimalkan kinerja Pertamina dalam melayani masyarakat. Bani, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian mengidentifikasi penyakit mulut dan kuku yang sedang mewabah di Indonesia. Dan tentunya informasinya selengkapnya setelah jeda berikut ini, dan tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Dan ada berita dari Komisi 4 DPR RI, pemirsa, yang meminta Kementerian Pertanian segera membuat skenario anggaran untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku. Salah satunya adalah dengan realokasi anggaran. Dan pemerintah mendesak agar bisa mencari atau mengalihkan anggaran untuk mengatasi wabah PMK yang terus merebak di Indonesia. Komisi 4 DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian mengidentifikasi penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sedang mewabah di Indonesia. Identifikasi meliputi proses penanganan, pencegahan, dan mekanisme lainnya yang dibutuhkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memaparkan kebutuhan pengendalian PMK oleh Kementerian Pertanian seperti vaksin, rantai dingin, logistik medik vaksin, obat-obatan, desinfektan, dan lain-lainnya. Namun hal tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggota Komisi 4 DPR RI Hairudin menyarankan 2 skenario yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menangani PMK. Skenario pertama menjadikan PMK sebagai bencana nasional sehingga anggarannya bisa masuk di kebencanaan. Skenario kedua meminta tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk pengadaan vaksin. Persoalan penanganan PMK kita mengidentifikasi kita punya apa. Punyakah kita vaksin? Punyakah kita obat-obatan? Punyakah kita cara-cara penanganan terhadap penyakit mulut dan kuku itu? Nah, ini yang kita identifikasi yang per hari ini belum clear bagaimana cara menanganinya. Yang ada hari ini yang kita tangkap bahwa Kementan baru menangani apa adanya dengan apa yang dimiliki oleh Kementan. Yang sejatinya adalah tidak dipersiapkan sejak dulu. Tidak ada anggaran di Kementan yang mempersiapkan untuk pengadaan vaksin untuk penanganan virus karena kita belum gambarkan di periode penganggaran yang lalu. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengidentifikasi penanganan PMK yang paling efektif termasuk pemilihan vaksin. Feby dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menggali sarana dan juga masukan dari Dirjen
anggaran terkait dengan Kementerian Keuangan mengenai potensi penerimaan negara khusus di bidang transportasi yang diharapkan bisa mengakomodir penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu anggota Komisi 5 DPR RI menilai dalam upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di bidang transportasi, tidak perlu mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Komisi 5 DPR RI menggali saran dan masukan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengenai potensi penerimaan negara khususnya di bidang transportasi yang diharapkan bisa mengakomodir penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menolak revisi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurutnya, untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, cukup dengan menerbitkan aturan turunan di bawahnya. Bahwa kami tidak setuju dilakukan revisi undang-undang. Adapun dinamika yang berkembang, baik masalah transportasi online, baik masalah odol, baik masalah PNBP, itu bisa diakomodir melalui peraturan-peraturan lain di bawahnya. Ya, misalnya melalui peraturan menteri, melalui surat keputusan menteri, melalui surat dirjen, dan lain sebagainya yang tidak harus merubah atau merevisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sudewo menambahkan, lebih baik seluruh pemangku kepentingan memaksimalkan pelaksanaan dari undang-undang yang sudah ada ketimbang mewacanakan revisi undang-undang. Usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan awalnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dan skema fiskal dukungan pemerintah terhadap sektor transportasi. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 2 DPR RI pemirsa yang mendukung penambahan anggaran bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan di tahun 2023 dan mempersiapkan berjalannya tahun politik dan pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Komisi 2 DPR RI mendukung penambahan anggaran bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan di tahun 2023 dan mempersiapkan berjalannya tahun politik dan pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memperjuangkan penambahan anggaran, mengingat tahun 2023 merupakan gerbang memasuki tahun politik 2024. Selain itu, Gus Pardi juga berharap Kemendagri dapat mendukung proses pemilu dengan baik seperti tahun 2020 lalu. Kementerian Dalam Negeri sangat luar biasa mewakili pemerintah dalam membackup itu, sehingga kesuksesan dalam pelaksanaan kemarin itu sangat luar biasa, Pak. Kerja-kerja besok ini tentu tidak lebih ringan karena keserentakan ini baru pertama kali dilakukan. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menambahkan, memasuki tahun politik 2024, proses pendataan calon pemilih harus segera dipersiapkan. Iya, kita ini sebetulnya kan sekarang sedang menuju apa yang kita sebut dengan single entry data ya, kependudukan. Nah, karena itu kita semua sekarang sedang ingin membenahi data ini. Bahkan dalam konteks data pemilih, data itu akan kami upayakan dan regulasi akan kami sesuaikan. Pada rapat kerja Komisi 2 DPR RI, Kemendagri melaporkan bahwa pagu indikatif Kemendagri tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,12% menjadi 2,9 triliun. Ferdian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka acara kick-off meeting P20 sebagai keynote speaker di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 15 Juni lalu. Dan acara tersebut akan menjadi perhelatan pertama dari rangkaian pertemuan forum Ketua Parlemen negara-negara anggota G20. Dan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di TVR 09. Dan pemirsa, DPR RI terpilih sebagai tuan rumah Forum P20 pada 6 hingga 7 Oktober 2022 mendatang di Jakarta. Dan acara tersebut akan menjadi perhelatan pertama dari rangkaian pertemuan Forum Ketua Parlemen G20. Kick-off meeting P20 merupakan pembukaan atau serangkaian pertemuan-pertemuan menjelang P20 Summit pada 6 hingga 7 Oktober mendatang yang akan dihadiri oleh duta besar negara-negara G20 dan negara-negara undangan lainnya. Tentunya pemirsa, berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka acara kick-off meeting P20 sebagai keynote speaker di Kota Surabaya, Jawa Timur. Acara tersebut akan menjadi perhelatan pertama dari rangkaian pertemuan Forum Ketua Parlemen negara-negara anggota G20. Sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi antara DPR RI dengan stakeholder terkait yang menjadi bagian agenda tersebut, DPR RI mengadakan pertemuan perdana atau kick-off meeting sebagai pembukaan atas rangkaian pertemuan menjelang P20 Summit pada 6-7 Oktober 2022 mendatang. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menjelaskan pembahasan isu prioritas dalam forum P20 diharapkan dapat mendorong pemulihan sekaligus membawa misi pembangunan masa depan yang lebih kuat dan lebih solid. Tidak hanya itu, komitmen global agar pulih bersama akan menjadi agenda yang diperbincangkan di berbagai forum multilateral parlemen tersebut. Mengingat parlemen dipercaya sebagai lembaga representasi yang memiliki peran krusial untuk menjembatani kepentingan publik. Parlemen yang efektif diperlukan untuk dapat memberikan legitimasi peran pemerintah yang menjadi semakin besar pada masa pandemi. Parlemen harus menjalankan fungsi sehingga penanganan pandemi dilakukan sesuai prinsip good governance, rule of law, dan accountable. Pelaksanaan berbagai fungsi parlemen diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemulihan dan dengan semangat membangun lebih baik pada masa pasca pandemi atau build back better. Di sisi lain, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur penunjang Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen mendukung penyelenggaraan Forum Parlemen Negara G20 atau Forum P20 pada bulan Oktober mendatang. Indra mengungkapkan pertemuan para ketua parlemen negara G20 merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk menunjukkan bahwa Parlemen Indonesia memiliki peran penting dalam upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19, sehubungan dengan tema yang diangkat pada pertemuan G20 yaitu Recover Together, Recover Stronger. Momen P20 kali ini diharapkan akan memperkuat komitmen bersama dan upaya yang telah dilakukan selama ini. Salah satu hal penting yang perlu kita ingat bersama adalah pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan adil harus dikawal oleh parlemen, sehingga tidak seorang pun akan ditinggalkan dalam proses tersebut. Sesuai dengan visi SDGs yaitu No One Left Behind.
Indra menambahkan penyelenggaraan forum P20 yang akan dilaksanakan di Komplek Parlemen nanti juga merupakan sebuah kesempatan bagi DPR RI untuk memperkenalkan profil Parlemen Indonesia, terutama bangunan bersejarah yaitu Gedung Nusantara yang memiliki hubungan erat dengan sejarah pemerintahan Indonesia. Pertemuan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI dengan Vice Chair Indonesia European Parliamentary Friendship Group dalam rangka menjalin hubungan kerjasama terbuka dan mencapai kesepakatan terkait isu yang akan dibawa pada perhelatan event P20 yang akan diadakan di Indonesia sebagai tuan rumah. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan kedatangan Wakil Ketua Parlemen Eropa untuk ASEAN, Thomas Poreba, bertujuan untuk memperkuat hubungan antara dua parlemen dan menyamakan persepsi dengan Indonesia terkait isu negara maju tidak berhak mendikte negara berkembang seperti dalam isu climate change. Mereka menginginkan kerjasama itu lebih terbuka dan memberikan satu peluang bagi negara-negara berkembang, ya termasuk Indonesia dan juga termasuk dengan Polandia, untuk bisa catch up, terutama dengan green policy dan lain-lain gitu. Di samping itu juga sangat mendukung bagaimana isu-isu yang selalu dihembuskan kepada Indonesia terkait dengan batu bara, terkait dengan palm oil, dan atau deforestasi yang kadang-kadang menyudutkan kita. Sebenarnya kita sudah banyak sekali progres yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan itu dengan program-program yang sangat pro lingkungan, yang sangat green gitu ya. Indonesia sebagai tuan rumah akan memperkuat jalinan kolaborasi parlemen-parlemen di negara G20 tersebut dalam menghadapi tantangan dunia di masa depan. Kepemimpinan Indonesia di G20 juga merupakan satu momentum yang berharga untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi ekonomi yang sangat terbuka. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita sebagai warga Indonesia patut berbangga karena salah satu masjid yang terletak di Provinsi Sumatera Barat berhasil dinobatkan sebagai salah satu masjid dengan desain arsitektur terbaik di dunia. Tentunya pemirsa ini pasti sangat penasaran dengan masjid yang dimaksud, bukan? Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, Masjid Raya Sumatera Barat dikenal juga dengan nama Mahligai Minang. Ada yang berbeda dari masjid ini dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya yang ada di Indonesia. Tentunya dihiasi beragam corak ukiran Minangkabau di tiap dindingnya dengan desain atap segi empat yang memiliki sudut runcing ke langit. Menjadikan masjid ini, pemirsa, tampilan sebagai ikon wisata religi di Sumatera Barat. Dan ini dia liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak memberikan keunikan tersendiri bagi Indonesia. Ada begitu banyak masjid yang dibangun hampir di setiap wilayah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Sumatera Barat boleh berbangga karena salah satu masjid yang ada di sana bahkan memenangkan penghargaan desain terbaik tingkat internasional. Arsitekturnya yang sangat menawan, cocok untuk tujuan wisata religi, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat. Dijuluki sebagai Mahligai Minang, Masjid Raya Sumatera Barat berlokasi di Kota Padang, tepatnya di Jalan Hatip Sulaiman, Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki gaya arsitektur unik yang syarat akan nilai budaya, sejarah, dan agama. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan masjid terbesar dan termegah yang ada di Sumatera Barat dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Arsitektur masjid ini merupakan hasil rancangan Rizal Muslimin. Beliau adalah pemenang sayembara desain Masjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara pada tahun 2007. Selain itu, Masjid Raya Sumatera Barat juga masuk ke dalam daftar desain masjid terbaik dunia yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit yang menyoroti desain atau karya arsitektur, yaitu Abdul Latif Al-Fauzan Award. Penghargaan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya dan desain masjid dari negara-negara dengan penduduk muslim di dunia. Ada beberapa faktor yang membuat Masjid Raya Sumatera Barat dinilai menjadi salah satu desain masjid terbaik dunia. Mengutip dari akun Instagram Abdul Latif Al-Fauzan Award, Masjid Raya Sumatera Barat tidak memiliki kubah seperti kebanyakan desain masjid. Sebagai gantinya, atap masjid didesain berupa atap segi empat dengan tiap sudut menjulang ke langit seperti rumah gadang. Masjid ini juga memasukkan unsur budaya khas Minang yang ditujukan dari atap dan corak ukiran Minangkabau di dinding-dindingnya. Bentuk atap yang melengkung menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain, yang ujung kainnya dipegang oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 40.000 meter persegi ini menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18.000 meter persegi, dan mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Tidak hanya unik dan indah, Masjid Raya Sumatera Barat juga dirancang tahan gempa hingga 10 skala Richter dan memiliki shelter, lokasi evakuasi apabila terjadi tsunami. Luar biasa sekali, bukan? Sementara itu, di bagian interior masjid, mihrabnya dibuat menyerupai bentuk Hajar Aswad, dengan atapnya yang dihiasi ukiran Asmaul Husna berwarna keemasan yang berlatar warna putih. Kemudian pada bagian lantai terhampar karpet permadani berwarna merah yang digunakan sebagai sajadah. Di bagian luar terdapat taman dengan hamparan rumput hijau. Selain itu, masjid ini juga menyediakan fasilitas parkir yang bisa menampung hingga 600 mobil, sehingga pemirsa tidak akan kesulitan ketika membawa kendaraan. Masjid Kebanggaan Rakyat Minang ini juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter. Menara tersebut bisa dinaiki hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan Kota Padang dari ketinggian. Fungsi Masjid Raya ini tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, namun juga wisata religi, tuan rumah kegiatan keagamaan, dan sejenisnya. Oleh sebab itu, fasilitas yang dibangun di masjid ini pun sangat bervariatif. Di antaranya adalah taman,
area parkir yang sangat luas, air bersih, serta listrik yang memadai. Masjid Raya Sumatera Barat juga menyediakan fasilitas Al-Quran serta peralatan sholat yang lengkap sehingga jamaah wanita tidak perlu khawatir jika tidak membawa mukena. Bagaimana pemirsa? Sudah terpukau dengan keindahan Masjid Raya Sumatera Barat? Kalau pemirsa sedang di Padang, jangan lupa berkunjung ke Masjid Raya Sumatera Barat. Karena sudah sepatutnya kita bangga dengan hasil karya anak negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Jumat 17 Juni 2022. Pada pukul 13.30 siang nanti, Badan Anggaran DPR RI akan mengadakan rapat panja kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN tahun 2023. Dan pemirsa, serta program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Agatha Clarini dan tentunya rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara